Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung. Tapi kalau Jogja-Bandung kayaknya udah biasa ya, udah sering banget. Nah, di kesempatan hari ini saya bakalan menuju ke Bandung, atau tepatnya Stasiun Kiara Condong, dari Stasiun Kuto Arjo dengan nih kereta api Kuto Jaya Selatan yang rangkanya sudah tersedia di jalur 4. Kereta Kuto Jaya Selatan ini kalau dari Kuto Arjo ya, ini merupakan perjalanan kereta api dengan tarif termurah ya. Saya hanya membayar 62.000 untuk perjalanan sekitar 7 jam gitu ya, sekitar 7 atau 8 jam ya, lupa. Dan kelasnya full ekonomi. Ya kalau mau murah ya pasti naiknya ekonomi ya. Dari Yogyakarta untuk sampai atau untuk tiba di Kuto Arjo sebenarnya pilihannya ada beberapa ya. Kalau yang paling murah, arek-arek bisa naik kereta Prambanan Express, kereta Pramex, harganya 8.000. Tapi karena jadwalnya yang sampai di Kuto Arjo ini kepagian dari Yogyakarta dan saya males bangun pagi, akhirnya saya memutuskan untuk memanfaatkan tarif khusus kereta api Lodaya di kelas ekonomi premium. Sebenarnya hitungannya mahal juga ya. Kuto Jaya Selatannya 62.000 udah sampai Bandung ya. Nah, kalau tarif khusus Lodayanya 30.000, itu kelas ekonomi premium, baru untuk rute Jogja Kuto Arjo. Separuh perjalanan, separuh harga Kuto Jaya Selatan ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jalan-jalan hemat hari ini dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tersedia di jalur 4 ini, rangkaian ini, dan saya hari ini akan naik di ekonomi 7 di paling belakang. Tapi kayaknya saya bakalan duduk di paling depan dan mundur. Cus, naik. Nah, this is it. Armada Ekonomi 7 hari ini menggunakan armada ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2009, urutan yang ke-17, Depo Kuto Arjo. Segera masuk dari arah timur tuh kereta api Taksaka Hype Trip. Berarti kita sebelum berangkat didahului dulu oleh kereta api Taksaka tujuan Gambir ya. Jadi ceritanya belum jadi berangkat udah disusul ya. Nggak ding, belum berangkat kok disusul. Jadi memang Taksaka akan mengawali perjalanan di depan kereta api Kuto Jaya Selatan. Ya nanti kita pisah jalur kok. Kita dikeroyak ke kiri, Taksaka ini ke kanan. Kuto Jaya Selatan baru saja diberangkatkan dari stasiun Kuto Arjo tepat sesuai jadwal jam 9.45 ya. Dan kalau di awal tadi saya bilang perjalanan menuju ke Bandung Kiara Condong itu sekitar 7 jam, ternyata benar 7 jam tapi lebih 51 menit alias 8 jam kurang 9 menit aja. Ya namanya kereta murah ya, kereta subsidi, dengan perjalanan nyaman, harga segitu bisa nyampe stasiun Kiara Condong juga udah enak banget. Dan berharapnya kursinya banyak yang kosong ya. Ini bukan weekend ya, ini weekdays. Berharapnya kursinya banyak yang kosong, jadi kita akan menikmati sleeper murah
bisa kewajaran bebas seharga Rp62.000 saja. Kesan saya setengah jam perjalanan pertama naik di ekonomi 7 ya, ini suhu udara, suhu kabin cukup sejuk, kemudian yang paling kerasa itu suspensinya nyaman banget. Saya ini di ujung dan ini di sekitar area roda kereta ya, ini suspensinya nyaman, lembut banget ya. Kalau ada sedikit tantingan itu ya wajar karena ini adalah ekor kereta ya, kita berada di paling belakang soalnya, tapi ini suspensinya juara sih. Tiba lebih awal 1 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Kebumen. Dan kita dijadwalkan singgah di sini itu selama 14 menit. Ditambah bonus 1 menit jadi total 15 menit. Kok bau-baunya kita bakalan disusul ya. Soalnya kan tahu sendiri ya, di belakang Taksaka itu banyak kereta-kereta mahal. Ya salah satunya Argo Lawu. Apakah kita akan disusul Argo Lawu? Argo Lawu itu sempat nyusul Bangunkarta juga di Kuto Arjo ya. Apakah kita akan disusul dua-duanya, Argo Lawu sama Bangunkarta? Kita lihat aja ya. Bapak PPKA sudah nampak bersiap dan sinyal di jalur 2 sudah menunjukkan aspek sinyal aman, sinyal hijau, dan sebentar lagi kereta api Argo Lawu akan menyusul melintas langsung di stasiun Kebumen. Sesuai perkiraan ya, Argo Lawu menyusul kereta Kuto Jaya Selatan di stasiun Kebumen dan waktu tunggunya masih 11 menit lagi. Dan apakah yang berikutnya kita akan disusul kembali oleh Bangunkarta? Kita tunggu lagi ya. Udah ditunggu-tunggu dan waktu tunggu ini tinggal 2 menit ya. Bangunkarta nggak ada tanda-tanda nongol. Kayaknya nggak jadi disusul, bukan nggak jadi ya, nggak disusul kayaknya. Yuk, naik lagi deh. Kereta api Kuto Jaya Selatan dari masing-masing stasiun keberangkatan ini hanya 1 kali ya jadwalnya. Jadi dari Kuto Arjo 1 kali dan dari Kiara Condong juga 1 kali.
karena cuman satu kali masing-masing dan hanya tersedia satu rangkaian, jadi punya jadwal atau jam keberangkatan yang berbeda. Kalau dari Kuto Arjo berangkat pagi jam 9.45 dengan durasi perjalanan 8 jam kurang 9 menit, dan dari Kiara Condong itu berangkatnya malam ya, jadi begitu sampai Kiara Condong istirahat, kemudian berangkat kembali ke Kuto Arjo dengan perjalanan malam, tapi durasinya beda banget. Durasinya cuma 7 jam lebih 9 menit, selisihnya beda ya dengan yang perjalanan siang. Tapi nggak apa-apa sih, untungnya meskipun perjalanan yang lama siang-siang gini, setidaknya bisa ngeliat pemandangan itu nggak jenuh ya. Beda kalau malam hari pemandangannya ya otomatis cuma gelap-gelap aja, jadi 7 jam tuh kayak yang lama gitu. Ini semoga nanti perjalanan 8 jam akan terasa singkat, terlebih kalau kita menikmati perjalanannya. Atas nama Badan Kereta Api Indonesia, ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Kereta api Kuto Jaya Selatan dijadwalkan singgah di Stasiun Kroya selama 7 menit mulai dari jam 11.30 hingga jam 11.37. Tapi di perjalanan hari ini kereta api Kuto Jaya Selatannya tiba lebih awal. Awal kedatangannya sekitar 4 menit ya. Jadi total waktu singgah di Stasiun Kroya ini adalah selama 11 menit. Dan buat yang belum tahu ya, Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan. Cabang kemana aja? Kalau kereta api dari arah timur, ini nanti akan dibagi ke 2 jalur ya. Kereta api yang ngambil sebelah kiri, jalur kiri ini merupakan kereta-kereta tujuan Banjar, Tasikmalaya hingga ke Bandung. Dan yang sebelah kanan ini akan menuju ke Purwokerto, Cirebon, dan seterusnya. Kereta api Kuto Jaya Selatan meninggalkan Stasiun Kroya bertepatan dengan kedatangan kereta Fajar Utama Solo dari Pasar Senen tujuan Solo Balapan. Demi kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack, dan minuman yang dapat Anda pesan melalui restorasi yang bertugas, atau dapat datang langsung mengunjungi kereta makan. Nah, ini Rek yang saya bilang tadi, yang nampak di sebelah kanan sana, yang berbelok itu adalah jalur yang menuju ke Purwokerto dan Cirebon ya. Ke sana, kita akan tetap berada di jalur ini untuk menuju ke Tasikmalaya, Bandung. Kereta Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Maos dan singgah selama 5 menit. Selain berhenti reguler, kereta Kuto Jaya Selatan juga bersilangan dengan kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Kereta langganan tapi bukan favorit ya.
Saat ini perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan terhenti di stasiun Jeruk Legi. Kalau saya cek di jadwal sih nggak muncul ya stasiun ini stasiun pemberhentian. Jadi kemungkinan ini berhentinya bukan berhenti reguler untuk naik turun penumpang, tapi untuk bersilang. Rupanya bener, tunggu bersilang Argo Wheels ya. Kita kasih jalan buat kereta mahal. Dan sekarang udah menuju jam makan siang. Saya mau menuju ke restorasi. OTW ke restorasi. Restorasinya di depan Ekonomi 5. Ini dia kereta restorasi yang juga berfungsi sebagai pembangkit. Nah, tempat makannya ini kali ya. So, udah waktunya makan siang. Saya udah pegang menu sate ambal. Ini kuliner khas Kebumen. Ini tadi tuh nggak ada di aplikasi Real Food ya. Untungnya mbak-mbaknya pakai announcement, jadi kedengeran kok ada menu yang lucu gitu kan. Ya udah ambil dan nyobain menu sate ambal. Dan beruntungnya ada teman ketemu di jalan, Mas Dimas, sama-sama turun Kiara Condong, dan kita sudah akan bersiap makan siang. Mari makan! Dan ini dia penampakan sate ambal khas Kuto Winangun, khas Kebumen. Ini ada 5 lontong kecil yang tadi dibungkus satu-satu yang bikin saya lumayan kerepotan, dan ada 10 tusuk sate. Ini porsinya sih buat saya kecil ya, jadi kayaknya nanti bakalan masih lapar nih. Tapi nggak apa-apa, kita cobain menu yang baru pertama kali saya makan di kereta ini. Tadinya saya pikir di weekdays saya bakalan aman lah ya, satu blok saya pakai sendiri, dan memang Ekonomi 7 ini banyak yang kosong sebenarnya, hitungannya lumayan lega, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di hadapan saya duduk penumpang yang lain, padahal yang lain itu masih banyak yang kosong. Nggak tahu kenapa mas-mas itu harus duduk di depan saya. Akhirnya saya numpang ngungsi dulu agak ke tengah ini di kursi nomor 10. Ntar kalau nomor 10 ada orangnya ya saya pindah lagi deh. Sekitar jam setengah 2 siang, kereta Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Banjar. Dan kalau nggak salah di stasiun ini ada pergantian kru ya. Kita sedikit terlambat. Tadi itu mulai terlambatnya karena tunggu bersilang dengan Baturaden Express. Dan kayaknya ke bawah sampai Banjar deh. Tujuan akhir Kiara Condong siap diberangkatkan. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kayaknya kalau nggak salah kita baru maju sepetak dari stasiun Banjar dan kita terhenti di stasiun Karangpucung nih.
Sinyal aspek aman, hijau. Kita tunggu bersilang dengan suatu kereta. Apakah ini Pasundan? Sekitar jam setengah 3 sore, kereta Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Barusan saya ngecek jadwal ya di aplikasi tiketing. Kita itu harusnya dijadwalkan tiba di sini itu jam 3. Tapi setengah 3 kita udah nyampe sini. Dan masa iya lebih awal setengah jam? Nggak tahu lagi deh. Tapi barusan ada pengumuman kita bakalan disusul sama Argo Wilis-nya. Mungkin kita berhenti di sini lama itu karena bakal disusul ya sama Argo Wilis. Tapi setengah jam loh. Ngemeng-ngemeng mumpung berhentinya lama, apakah kita perlu jalan ke depan lihat lokomotifnya? Karena sejak berangkat saya nggak tahu loh seri lokomotifnya. Ya kebetulan saya ada di ekonomi paling belakang, jadi mau maju ke depan tuh sebenarnya males banget. Tapi kita coba yuk, kita jalan ke depan. Rupanya perjalanan kereta Kuto Jaya Selatan hari ini dilayani oleh lokomotif JJ203-9504 tipe induk Bandung. Argo Wilis sukses menyusul Kuto Jaya Selatan di stasiun Tasikmalaya. Yang duluan berangkat siapa? Yang nyampe Bandung duluan siapa? Kalau arek-arek perhatikan ya, di sekitaran pintu kereta ini bakalan terlihat ada huruf di atas, ada angka di bawah. Nah, yang atas ini, yang kotak merah, ada huruf E ini, artinya trainmark kereta ini atau batas toleransi kereta ini bisa digeber adalah sampai kecepatan 100 km per jam. Sedangkan angka 1 sampai 12 itu artinya kursi nomor 1 sampai 12 lebih mudah atau lebih dekat diakses melalui pintu ini.
Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Cipendei, stasiun sakti yang mewajibkan semua kereta yang melintas di sini berhenti untuk pengecekan rangkaian, terutama pengereman ya. Dan kedatangan Kuto Jaya Selatan disambut oleh kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto. Waktu itu saya juga sempat ya pernah naik kereta Serayu, dan kalau jadwalnya masih sama itu waktu itu Serayu di Cipendei ini berhentinya lama banget kayak Kuto Jaya Selatan tadi di Tasik ya. Berhenti di Cipendei dia harus nunggu Argo Wilis dan nunggu Kuto Jaya Selatan. Sekarang giliran saya naik Kuto Jaya Selatannya. Salah satu derita di ujung rangkaian itu kira-kira seperti di contohnya. Naik turunnya tidak terlayani oleh peron. Jadi ini peron di Cipendei ini cuma sampai separuh di kereta ekonomi 6 ya. Tapi saya milih ekonomi 7 ini karena lumayan kosong soalnya dibandingkan ekonomi-ekonomi yang lain di depan-depan sana. Dengan membayar tiket seharga Rp62.000, setiap penumpang berhak mendapatkan satu kursi dari total kapasitas sebanyak 106 ya, yang kursinya diatur dengan konfigurasi 2-3 saling berhadapan. Selain itu, penumpang juga akan mendapatkan kabin yang berpenyejuk udara. Terus di atas ini bisa kita lihat ada rak bagasi kabin. Kemudian ada meja kecil dan di bawahnya ada power outlet yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu ya. Kemudian apalagi masing-masing kereta dilengkapi dengan 2 toilet di setiap ujung. Dan untuk review armada ekonomi 7 ini, saya dapat armada yang lumayan nyaman, suspensinya terutama ya cakep banget, kekedapan suara juga bagus. Terus apa ya, kru hari ini juga ramah-ramah. Saya bisa ngicipin kuliner baru juga ya, yang belum pernah saya makan sebelumnya di setiap perjalanan kereta. Dan sesaat lagi kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, dan
itu yang bisa saya bagi buat area-area semuanya. Semoga bisa jadi sumber referensi buat yang mau naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Dan mari kita bersiap turun. Pemasangan untuk keluar stasiun Kiara Condong berada di sebelah kanan dan kiri dari arah kedatangan kereta api. Wow, ada Malabar berangkat ke Malang. Ini stasiun Kiara Condongnya lagi direnovasi ya, lagi mau dibangun. Semoga dikasih peron tinggi biar naik turun penumpangnya gampang dan sejajar dengan kereta. Finally, kereta api Kuto Jaya Selatan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong. Dan dengan tibanya saya di Bandung, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!